Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, kembali lagi di podcast spesial Ramadan Mandua Banyuwangi bersama aku Rizka dan aku Bening. Yeay. Halo Kak Bening. Halo juga Kak Rizka. Aduh, ini kita kayaknya first time ya Kak podcast bareng di sini. Iya. Oh ya teman-teman, Kak Bening ini itu FYI aja ya, Kak Bening itu bukan dari divisi podcast, tapi divisi apa Kak? Divisi sosial media. Sosial media. Iya. Oke. Gimana nih kabarnya Kak Bening? Baik sih Kak, apalagi diajakin podcast kayak gini. Oh iya. Puasanya asik aman? nih. Alhamdulillah aman sih Kak. Tadi sahur pakai apa Kak? Wah, nanyain Kak. Iya dong. Sahur nggak tadi? Sahur dong Kak Rizka. Alhamdulillah. Oke Kak, sekarang ini kita kedatangan narasumber yang spesial banget Kak. Ini tuh bukan salah satu sih, tapi dari Duta Mandua Banyuwangi Kak. Wow. Divisinya Kakak tahu apa? Apa? Divisi Kesehatan. Wow, keren. Kita langsung sapa aja kali ya? Iya, boleh. 1, Penasaran. 2, 3. Halo Kakak. Halo. Boleh perkenalan kelas? Mungkin bisa? Ini dari Dumapa atau Dumapidum? Dari Dumapa. Dari Dumapa dulu, oke. Hai Kak, saya Muhammad Ardan Jauhar dari kelas 10G dari Divisi Kesehatan. Kakaknya? Halo, perkenalkan namaku Sherin Octavian Kawardani dari kelas 11 Saintek 6. Oh, dari kelas 11 Saintek 6, berarti kakak Dumapanya kelas 10 dan kakak Dumapinya kelas 11. Iya. Oke, aku mau tanya dulu Kak. Awal-awal kan ini kan pasti duta ya. Duta Mandawang itu ikonnya madrasah. Iya. Jadi berarti seleksinya itu ketat banget nggak sih Kak? Sangat ya ketat sih, cuma kayak persaingannya itu ya seru ketat gitu. Oke, berarti ada berapa tes sih Kak? Berapa kemarin? Ada 3. Ya 3 deh. Tiga itu tesnya apa aja? Yang pertama ada tes wawancara. Iya, wawancara, terus tes Public speaking. sama tes yang bakat minat itu. Oh iya, bakat yang minat. bakat minat juga ada. Oh, bakat minat. Iya. Oke, bentar. Kita itu belum nanya kabarnya kakak ini. Oh iya. Lupa Kak, mohon maaf. Soalnya kita itu kepo banget ya Kak tentang duta dari divisi kesehatan ini. Ntar aku tanya kabarnya dulu nih. Gimana nih Kak kabarnya sekarang? Alhamdulillah sangat baik, sehat juga. Puasanya aman? Alhamdulillah Aman. aman. Ada puasa. Oke, mulai lagi ya Kak dari tesnya itu. Tesnya itu kan ada katanya tadi 3. Yang pertama wawancara, terus public speaking, terus yang Sama terakhir tes bakat minat. tes bakat minat. Oke, yang pertama wawancara. Wawancaranya itu diwawancarai sama siapa aja sih Kak? Sama siapa kemarin? Diwawancarai oleh Bapak Ibu guru. Oh, jadi dari guru-guru ya, Iya. guru-guru man. Kira-kira wawancaranya itu wawancara apa aja sih Kak? Yang- Susah nggak pertanyaan-pertanyaannya itu? Kalau susah sih bukan susah, cuma bingung mau jawab Oh, gimana bingung. gitu. Ya, yang bikin susah itu. Apa kemarin? Kayak cara kita memandang ke teman gitu. Kalau temannya punya masalah, kita tuh harus bertindak kayak gimana, kayak gitu-gitu. Gitu. Ya, ada tes wawancara BTK juga ada. BTK itu apa? Baca BTA. tulis. Oh, iya, BTA. Oh, BTA. Baca tulis Iya, Al-Quran. baca tulis Al-Quran. Oke. Kalau tes yang public speakingnya itu kayak gimana sih Kak? Kalau tes public speaking itu kita dikasih kayak akuarium gitu. Iya. Yang di dalamnya ada kertas, nanti kita ambil satu persatu. Oh, terus nanti setelah itu kayak soal gitu kan Kak, Iya. pertanyaan. Terus nanti dijawab. Iya. Iya, dijawab. Oh, dijawab. Ada menitnya nggak untuk jawabnya gitu? Jawab Ada 1 menit. Iya, ya. Oh, 1 menit. Jadi satu pertanyaan kertas gitu itu dijawab selama 1 menit. 1 menit. Itu jawabnya itu pas waktu di mana sih Kak? Ada jurinya juga kan berarti? Iya. Oh gitu. Pertanyaannya sulit-sulit nggak? Ya sulit, kata-katanya ada yang sulit dipahami gitu. Jadi kan kita bingung mau jawab gimana. Oh, kayak gitu. Tapi bisa lolos loh Kak, keren banget sih. Iya. Alhamdulillah. Waktu itu Alhamdulillah. pesertanya itu ada berapa sih Kak? Ada 40-an kayaknya. iya
banyak Kak. Wow. Oh, 40-an. Jadi kalau nggak salah sih ya, Kak, kalau nggak salah itu katanya perwakilan kelas ya. Iya. Perwakilan kelas itu ada 2. Ada 2, satu pasang putra dan putri. Putra dan putri. Iya. Tapi waktu itu kan ini kan seleksi dutanya itu kan sebelum acara Manfest kan ya. Iya. Nah, sebelum acara Manfest tuh yang kelas 10 kan masih berunding rolling tuh ya kan. Iya. Nah, pas waktu itu di kelasku itu juga ada ngewakilin satu pasangan sih, satu pasangan, tapi itu juga ada yang daftar sendiri. Cewek 2. Itu memang boleh ya, Kak? Boleh. Iya, boleh banget. Oh. Contohnya aku sendiri ya, Oh, aku iya? daftar mandiri. Oh, Nice. jalur mandiri. Oh, Keren. oke, keren. Nah, Kak Uni mau tanya apa, Kak? Oke, selain menjadi siswa nih, kan kalian menjadi duta kesehatan ya. Apa sih kesibukan kalian belakang ini selain menjadi siswa? Kesibukan kita kayak kita membuat konten-konten Iya, membuat konten edukasi. Oh, konten edukasi. Oh, Edukasi tentang kesehatan Oh, gitu. tentang kesehatan. Sesuai divisinya gitu Iya. ya. Iya. Oke, bentar. Sebelum masuk di itunya, pertanyaan yang tadi Kak Bening, aku mau memotong bentar. Kakak ini memang dari awal itu memang milih divisi kesehatan atau gimana? Kalau dari aku sendiri gimana ya? Kan brosurnya tuh ada divisi. Iya. Sedangkan setahu saya tuh divisi cuma kesehatan. Jadi saya tulis kesehatan gitu. Oh. Tahu-taunya malah jadi beneran gitu. Jadi duta divisi kesehatannya Iya, ya. gitu. Kalau di masing-masing divisi itu kan kakak milihnya kan divisi kesehatan. Itu per masing divisi itu ada tesnya nggak? Nggak ada. Nggak sih, ada. Oh, nggak ada. Jadi tesnya tuh cuma 3 tadi itu. Iya. Selain 3 tadi itu kan duta ya kak, pasti ada kayak apa sih? Yang catwalk apa sih? Oh, Oh, Catwalk. iya, Iya, kayak itu. fashion show gitu. Itu. ya. Iya. Itu juga dites nggak kak? Dinilai juga sih kayaknya. Iya, ada Ada penilaiannya. penilaian juga. Jadi kita ada yang udah tahu catwalk itu apa, ada juga yang nggak tahu sama sekali. Jadi kita tuh kayak maju ya seolah maju gitu. Oke. Jadi pas waktu seleksi gitu, itu yang catwalk gitu, itu nggak masuk di itunya ya kak, nggak harus bisa itu gitu. Ya, nggak harus sih. Kan ada nari-narinya juga iya. itu ya. Berarti nggak semua duta itu kan nggak bisa nari ya kak, nggak bisa semuanya nggak bisa nari. Nah berarti pas waktu seleksinya itu kayak diajarin dari nol gitu ya kak, ya Iya. nggak bisa gitu. Iya. Oke. Apa nih mau tanya nggak? Mau tanya nggak? Oh iya kak, untuk program udah ada program nggak untuk divisi kesehatan ini? Udah ada sih. Apalagi di Ramadan ini kita ada beberapa program kerja. Boleh diituin nggak? Diomongin nggak? Boleh? Oh boleh. Jadi yang pertama ada video edukasi tentang sehat saat Ramadan. Oke. Ya, selanjutnya mungkin dari kita kultum juga kali ya. Iya, ada kultum ada juga. kultum. Ada kultum juga. Oke. Terus sama apa kak satu? Ada gerakan aktif saat bulan puasa. Itu kayak gimana tuh kak programnya? Kayak kita mengajak teman-teman untuk selalu aktif di bulan puasa ini. Oh gitu. Kira-kira program ini itu berjalannya pas waktu bulan Ramadan doang atau terus sampai apa ya? Kayak gak berhenti cuman sampai di Ramadan doang. Kayak lanjut gitu loh programnya kak. Sepertinya bakal lanjut ya. Iya, kita usahain lanjut gitu. Jadi nggak cuma bulan Ramadan doang. Oh oke. Pas waktu seleksi itu tantangan terberatnya tuh apa kak? Public speaking sih kayak kalau kata aku Ah, Ya, bener public nggak? speaking Public paling speaking. menantang. Di antara tes-tes lain tuh public speaking yang paling dredeg, nervous gitu, campur aduk deh sebenarnya. Jadi public speaking itu nilai untuk lolosnya itu tinggi banget ya berarti? Iya. Oh jadi yang dilihat itu public speakingnya ya yang pertama. Oke. Mumpung kita bersama duta kesehatan nih, menurut kalian ya, gimana sih cara menjaga kesehatan saat sedang puasa tetapi harus menjalani sekolah dari pagi sampai sore terus lanjut ekskul? Ini dari siapa dulu? Dari aku dulu. Iya.
Kalau dari saya sendiri, mulai dari sahur, kita sahur itu usahakan ya nggak usah kenyang-kenyang, cuma yang seimbang aja sih, kayak ada sayur, ada buah, minum secukupnya gitu. Nggak berlebihan. Ya nggak berlebihan. Soalnya kalau berlebihan itu biasanya kita kan ngantuk Kak, kalau Iya. kekenyangan. Itu tidur sebelum subuh itu malah bangun-bangun itu nggak, kurang fresh gitu kan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ya, diusahakan kalau sesudah sahur gitu kan, sambil menunggu sholat subuh, biasanya ya kita olahraga cuma kayak lompat tali gitu, yang kecil-kecilan aja. Terus ya lanjut mandi dan sebagainya. Dan gitu sih kalau dari aku. Kalau mungkin dari kakak Dumapinya mungkin beda. Yang pertama, kita bisa mengelola stres dengan baik. Lalu kita bisa menambahkan minum vitamin juga bisa. Habis itu olahraga secara rutin. Tapi olahraganya yang ringan-ringan aja ya. Ya, nggak boleh yang berat-berat ya berarti. Nanti malah mokel kalau. Iya, nggak boleh dong. Iya nggak boleh. Jangan ya teman-teman. Jadi penting ya olahraga, tetapi saat puasa itu penting. Iya. Tapi kalau semisal kita olahraganya pas waktu puasa, gimana Kak? Kan pasti capek ya, Nah, nggak mungkin itu kita nanti juga. tiba-tiba mokel. Oke, pas waktu ini Kak, itu kan peserta yang ikut dutanya itu kan pasti banyak banget ya Kak. Itu awal-awalnya itu seleksinya ada berapa tahap sih Kak? Ada berapa Kak? Lupa. Awal-awal ada berapa ya? 2 kayaknya ya? Iya. Ada tes catwalk sama yang tulis itu kan apa? oh iya, tes tulis. Tes tulis ya. Tes tulisnya itu kayak gimana? Kita tuh diberi soal kayak kertas ujian, tapi itu materinya tentang duta, tentang Ya, sejarah tentang budaya Banyuwangi ya. juga. Budaya Banyuwangi juga ada. Jadi kita nggak sempat belajar kayaknya itu. Ya. Oh, nggak sempat belajar. Nggak sempat belajar. Karena kita nggak dikasih kisi-kisi. Oh, nggak dikasih kisi-kisi, bener-bener langsung tes itu langsung dikasih, harus dijawab Iya. gitu. Oh, untuk soalnya itu ada berapa? Ada berapa ya? 20 kayaknya. 20 atau 25. 25. 25 sama isi. 25, 5-nya itu Isi. isai. Ya. Oh, itu dikasih waktu nggak? Dikasih menit nggak? Dikasih. Menitnya berapa? 30 menit nggak sih? Iya, 30 menit. Oh, jadi 20 soal itu waktunya cuma 30 menit. Oh, itu bener-bener selesai gak selesai harus dikumpulin. dikumpulin. Oh, gitu. Kalau kakaknya itu nggak ada soal yang bener-bener susah banget dijawab atau kayak aduh aku kayak gak bisa dijawab terus itu nggak dijawab sama kakaknya, ada nggak? Kalau saya sendiri nggak ada sih, cuma yang nggak tahu sama sekali udah saya tawur gitu aja sih. Oh, dijawab gitu. Jawab asal gitu. Iya. Oh, daripada gak Daripada dijawab mending kosong. dijawab gitu ya. Oh, oke. Susah nggak sih Kak? Ya lumayan sih Kak. Soalnya saya kan juga belum terlalu paham sama sejarahnya Mandor Banyuwangi, sama duta juga belum paham gitu. Ya kurang belajar aja sih. Tapi kenapa kakak kayak minat daftar jadi duta? Boleh cerita ini? Boleh, silakan Kak. Jadi bukan minat sih Kak, cuma dulu itu kayak terpaksa gitu awalnya. Oh, terpaksa. Iya terpaksa, saya dipaksa sama anak satu kelas. Udah ikut aja nggak apa-apa. Gitu. Buat ngewakilin kelasnya. Buat perwakilan. Oke. Buat perwakilan ya udah saya manut daftar. Ternyata ada teman-teman saya yang dari pondok juga daftar. Ya udah saya di situ mau nggak mau saya jalanin. Saya jalanin habis itu entah kenapa kok tiba-tiba keterima gitu. Ya kaget. Aduh kok keterima. Terus saya nanya ke teman saya, "Duh, keterima ya gimana nih?" "Ya udah, nggak apa-apa, wis." Ya udah nggak apa-apa gitu sampai sekarang gitu. Alhamdulillah berarti. Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah bisa keterima juga. Untuk kalau Kak Kak Sherin itu memang dari awal memang udah minat jadi duta atau sebelumnya memang udah daftar jadi duta gitu Kak? Kalau dari kelas 10 aku belum daftar ya. Oh, belum daftar. Dan Baru di- kelas 11 ini. Iya. Itu Atas dasar diri sendiri dan Iya. juga dukungan dari teman-teman. Oh, oke. Kalau kan
Kak Sherin itu kan daftarnya mandiri ya, mandiri. Kalau teman-temannya Kak Sherin itu keterima juga tau nggak? Ke saya nggak itu mengeluarkan apa? Oh, perwakilan. Perwakilan kelas. Oh, jadi Kak Sherinnya cuma sendiri Iya, doang. daftar sendiri. Oh, tapi untungnya keterima ya, Kak? Iya, Ya, beruntung alhamdulillah banget banget. lah, alhamdulillah. Perasaan Kakak pas waktu kayak keterima jadi duta tuh gimana sih, Kak? Bangga ya, bangga. Pasti Terus ya? Iya bangga. Sama ada sedihnya dikit karena aku kan ikut organisasi juga, jadi harus pintar-pintar mengatur waktu. Oh, kira-kira organisasinya apa, Kak? Aku ikut parlemen remaja. Oh, PMR. Oh, jadi kayak pas gitu ya, divisinya juga kesehatan, Kesehatan, ikut PMR PMR lagi. organisasi. Iya. Jadi kan Kakak juga ikut organisasi nih ya. Itu cara bagi waktunya tuh gimana sih, Kak? Ya pintar-pintar mengatur waktu aja sih, kayak bikin Schedule gitu. schedule. Iya. Oh, kira-kira kan pastinya juga ada program di PMR juga ya, Kak? Sama divisi kesehatan juga pasti programnya beda ya, Kak. Kakak bingung nggak sih, Kak? Kayak baginya ini aku harus siap mentingin yang mana dulu nih gitu. Kakak ada cara nggak? Tips lah gitu. Tipsnya kalau aku lebih skala prioritas gitu, mendahulukan yang penting, dan kalau yang penting udah selesai, pindah lagi ke kegiatan selanjutnya gitu sih. Kita balik lagi di pas waktu tahap seleksian ya, Kak. Oke. Nah, itu kan awalnya kan pesertanya banyak nih. Itu kan pastinya diambil kayak 10 besar atau 5 besar gitu nggak, Kak? Iya, ya Pak, dulu yang pertama 10 besar. Iya 10 besar. 10 besar. Terus Terus diambil ambil lagi 5 pasang. 5 pasang Nah, cowok, 5 pasang cewek. itu ada seleksi lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada. Oh, bener-bener pas habis keterima 10 besar itu langsung dipilih 5 besarnya gitu? Atau Waktu awal kan tes tulis sama wawancara ya. Iya. Terus yang habis tes wawancara ini diambil 10 Iya, pasang. 10. Habis 10 pasang, Dites lagi. terus tes lagi public speaking. Public speaking. Public speaking ini menjadi penentuan kita untuk menjadi ke-5 pasang itu. untuk public speakingnya itu ngomongnya gitu langsung di finalisnya itu? Iya. Iya. Atau langsung di itunya berarti kayak ngambil kertas terus dikasih waktu disuruh jawab gitu? Iya. Oh, oke. Derdek nggak? Ada rasa derdek nggak, Kak? Pastinya ada. Banget kalau saya. Ada kayak tremor gitu nggak? Ya pastinya ada. Oke. Duta kan identik banget dengan tariannya ya. Nah, kalian sudah pernah berpengalaman sebelumnya atau belum pernah sama sekali nih? Belum pernah sama sekali. Oh, jadi dari nol nih belajarnya berarti? Iya, dan aku juga nggak basic nari sih. Gimana sih perasaan kalian saat pertama kali menari? Yang pertama agak susah ya kita. Ya, soalnya ya baru pertama kali nari juga. Kayak aneh gitu, laki-laki masa nari gitu. Mikirnya pasti gitu. Setelah diajarin, oh ternyata nari itu banyak manfaatnya juga. Jadi kita mau nggak mau harus bisa nari gitu. Apalagi narinya kayak berpasangan gitu. Iya, kayak Iya, dua-dua gimana ya gitu, pas iya. waktu itu. Oke. Terus setelah itu kepilih 5 besarnya itu kan pasangan ya, Kak? Berarti 5 pasang. Iya, 5 Iya, pasang. 5 pasang cewek, 5 pasang cowok. Setelah ada 5 besarnya itu kan ada kayak tes apa ya? Q&A. Oh, iya. Ada tes Q&A. Sama yang sastra. Bukan. Bukan. Yang mana? Yang Q&A di aula itu. Iya, yang di Oh, aula yang dilihat sebelum sama penobatan. teman-teman. Iya, Iya, sebelum itu. penobatan. Itu pas. Jadi di Duta Mandawangi 2026 ini ada banyak perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya. Kira-kira perbedaannya apa, Kak? Bisa diceritain nggak? Kalau yang dulu waktu tes catwalk itu nggak ada challenge. Karena sekarang kita dikasih kayak apa ya, benda-benda gitu. Properti. Iya, Dikasih properti. Itu challenge-nya kayak gimana sih, Kak? Ya, kita tuh dikasih properti seadanya kayak
udeng, jas gitu. Kita yang laki-laki sampur. Kita suruh pamerin gitu. Suruh manfaatin properti yang udah dikasih. Lalu waktu penobatan kan biasanya tes Q&A, wiraga sama penobatan Duta Mandawangi. Namun sekarang Yang Q&A-nya itu dilaksanakan sebelum penobatannya. Iya. Oh ya, pas waktu tahun lalu itu kan kayak waktu penobatannya itu kan juga ada tes Q&A-nya kan ya. Iya. Oh jadi sekarang tuh dibedain ya Kak? Ya, lebih diutamai didahuluin yang Q&A. Oh, kenapa kok bisa dibedain? Kayaknya Oh, menghemat waktu juga ya, soalnya kan Oh, pelaksanaannya pas di hari hari Jumat. Jumat. oh Iya, iya hari hari Jumat Jumat ya, gitu. itu pas waktu awalnya kan penobatan, terus di akhirnya juga ada kegiatan lagi ya, yang Iya. Isra Mi'raj itu ya. Iya, sama. Jadi benar-benar tabrakan sama acara yang lain. Oh, oke. Kak Beni mau tanya nggak? Q&A-nya itu membahas apa aja sih yang dibahas? Pertanyaannya mungkin tentang apa aja gitu. Pertanyaannya ada, kita dikasih mosi ya? Iya, dikasih mosi. Mosinya itu seputar Kayak kelakuan remaja saat saat ini, kayak kenakalan remaja, Kenakalan jangan remaja. grooming. Kakak dapat pertanyaan yang apa? Masih ingat nggak? Masih Masih. banget. Apa tuh pertanyaannya? Kalau saya dulu emosional intelijen, mengatur emosi gitu. Mengatur emosi. Iya. Kakak bisa nggak jawabnya? Lancar nggak? Ya, alhamdulillah lancar, tapi ada asbun-asbunnya dikit. gitu. Oh, tapi kan masih bisa itu kan kejawab gitu Iya, kan. alhamdulillah masih gitu. Kalau kakaknya Kalau aku kemarin dapat child grooming, apa itu? kayak child grooming. Yang itu loh Kak, apa? Yang orang lebih dewasa. Oh iya, orang yang pendekatan orang dewasa terhadap anak di bawah umur gitu. Oke. Setelah pas waktu masuk di penobatannya itu tuh ngapain aja sih kak? Yang pertama Kita nari nari laungi. dulu ya, nari Nari. laung dulu. Habis itu turun, ganti yang 2025. Iya. Oh, yang duta sebelumnya. Iya. Oke, itu nari juga. Iya. Setelah itu, Setelah itu yang 2 Duta 25 turun, kita naik buat penobatan. oh, penobatan. Nggak ada kemarin. Oh, nggak ada. Nggak ada, karena ya waktunya hari Jumat juga terbatas. Jadi wiraganya nggak itu ya, Nggak. nggak tampil gitu Nggak ya. tampil. Iya juga kan harinya kan di hari Jumat ya. Jumat itu kan harinya singkat banget. Iya. Singkat banget. Jadi ya mungkin itu ya kayak menghemat waktu. Juga kan nanti disusul sama kegiatan Isra Mi'raj. Jadi waktunya dikit banget ya, Kak. Benar-benar mepet banget sama Jumat. Oke. Kira-kira persiapannya kakak ini jadi duta itu berapa lama sih kak? Kayak sebelum pas waktu masih seleksi gitu-gitu tuh waktunya berapa sih kak kakak nyiapin itu? Ada Satu sebulan bulan, ya? satu bulan. Satu Kita bulan. liburan itu dimanfaatkan buat latihan, buat Latihan. ngajarin Q&A. Oh jadi selama liburan gitu kakak nggak libur ya? Nggak Bukan libur. Oh jadi buat latihan itu. Iya. Ya, kita datang ke Madua Banyuwangi ini untuk latihan. Latihan. Oke. Menurut kakak sih ya, dari berbagai seleksi tes gitu yang paling menantang tuh yang mana sih kak? Public speaking. Iya, Yang public speaking. Yang benar-benar public speaking itu kayak susah banget gitu ya? Susah banget. Susah tapi nantang. Iya. Menantang. Seru gitu. Oke seru. Iya. Oke, kamu ini mau tanya apa kak? Oke, ngomong-ngomongin soal puasa nih. Biasanya kan kalau pas puasa rata-rata orang itu kalau berbuka puasa pasti nggak afdol kan kalau minum es. Nah, menurut Duta Kesehatan gimana sih dampak negatifnya dan dampak positifnya? Kalau dampak positifnya mungkin menyegarkan kita ya. Tapi kalau dampak negatifnya itu bisa membuat diabetes juga. Soalnya kan es manis ya. Iya. Jadi di bulan puasa ini kita harus mengurangi konsumsi gula. Juga langsung kena ke jantung sih Kak, kayak kan es. Sedangkan organ kita masih belum terkena cairan apapun. Jadi kalau langsung es gitu kayak kaget gitu. Iya. Itu dampak negatifnya sih. Nah terus cara jaga kan divisi kesehatan ya kak.
ada nggak tips buat kan selama puasa gitu, tips buat jaga apa sih kak? Kesehatan. Nah, Ada sih. apa tuh, bisa diomongin, siapa tahu sobat Mandawangi nggak tahu nih kak, bisa dikasih tahu. Dari Mbak Seri dulu. Oh, aku dulu. Ya. Yang pertama kita bisa mengurangi makanan mengonsumsi gula. Terus Makanan pedas juga. iya, makanan pedas juga. Lalu kurangi begadang, jangan begadang sih kalau bisa. Karena kalau Ramadan kan sering anak-anak kecil tuh sering begadang, itu Iya. sangat mengganggu kesehatan juga. Terus kalau saya kurangin, kalau puasa kan biasanya tidur itu kan sore kan. Kalau ada waktu kita tidur. Kalau saran saya sih jangan. Kita manfaatkan waktu yang luang itu kayak bersih-bersih rumah, kita gerak-gerak dikit biar otot-otot kita tuh nggak kaku. Terus pas waktu sore kita bisa jalan-jalan, bisa ngabuburit gitu buat melatih otot kaki juga. Terus perbanyak makan karbohidrat kompleks juga. Oke. Kita balik lagi ya kak ke pas waktu penobatan itu. Ada nggak sih kak kayak pengalaman yang paling berkesan selama seleksi tes di Duta ini? Ada pengalaman yang berharga gitu bagi kakak-kakaknya? Kalau aku waktu public speaking itu sih kayak pengalaman Bisa paling lewat berharga. gitu. Kesan gitu. Oke. Kalau kakaknya? Kalau saya mungkin karena saya nggak bisa nari awalnya, saya bisa nari tuh bangga, nggak tahu kenapa. Bangga bisa nari aja sih. Kira-kira pas waktu seleksi gitu kan pesertanya banyak nih kak. Kakak ada rasa minder nggak sama peserta-peserta lainnya? Pastinya ada Ada sih. Dan agak kaget juga ya kok bisa keterima gitu. Iya, kayak nggak nyangka gitu. Iya, gak nyangka banget. Kalau saya dulu mindernya ke Kak Ciko sih kak. Kak Ciko. Kak Ciko. Ya, gitu. Oh kak Ciko nih. Oh kak Ciko. Kak Ciko. Mindernya kenapa sih kak? Karena tes itu tes apa kemarin, tes public speaking kalau nggak salah. Kak Ciko tuh lancar banget, jadi saya tuh Kak Ciko bagus banget kan. saya tuh kayak udah kayak pasrah, aduh kalah, mana bagus banget lagi kan, lancar nggak ada salahnya. Terus habis itu giliran saya maju, giliran pas waktu saya maju tuh nggak ada benernya sama sekali, salah semua. Ya dari situlah minder sama Kak Ciko. Keren banget Kak Tapi Ciko. kalian lebih keren sih. Oke, kan tadi kakak bilang kak minder gitu kan kak. Cara kakak buat ngelawan rasa minder tuh gimana sih kak? Ada banyak sih caranya, kayak yang pertama kalau nggak mau minder kita jangan lihat orang yang di atas kita gitu. Nggak usah lihat, cukup percaya diri. Percaya pada potensi diri kita sendiri. Oke. Buktikan bahwa kita tuh harus bisa, kita bisa. Jangan sampai orang lain di atas kita. Oke. Prinsipnya gitu. Kak Bening mau tanya nggak kak? Belum nih kak. Belum. Kak Rizka dulu ya. Oke. Nah, pas waktu perdebatan nih kak, itu kan pasti kan dilihat banyak orang nih ya. Iya. Kak. Pas waktu nari-nari gitu kan kakak juga awalnya kan katanya belum bisa nari nih. Nah itu kakak grogi nggak sih kak pas waktu narinya itu? Nggak ada sih Kak. Cuma Oh, nggak. yang grogi tuh malah pas waktu Q&A. gladi bersih Kak. Q&A yang itu juga grogi banget. Ya itu banget, kalau itu kan nggak ada persiapannya kurang kan. Kalau dari saya, terus yang nari saya tuh nervousnya pas waktu gladi bersih, nggak tahu kenapa. Tapi pas waktu hari H kayak enjoy. Itu kan kakak masih awal nih ya, kan masih belum bisa nari gitu. Itu kakak belajarnya itu belajar sendiri atau belajar bareng-bareng sama teman-teman duta? Belajar bareng-bareng. ya. Oh, jadi pas belajar bareng-barengnya itu ada yang ngedampingin nggak? Ada. Yang ngedampingin siapa kak? Didampingi sama kakak-kakak Duta. Duta 25. Oh, duta yang tahun lalu ya, Pak? Iya. Terus ada Bu Im juga sama Bu Pinkan. Oke, jadi benar-benar kayak belajar bareng gitu ya. Iya. Oke. Kalian pas latihan tari itu beberapa kali sih kayak
Oh, Seminggu berapa kali? iya seminggu berapa kali gitu. Tergantung ya. Ya tergantung sih. Kita biasanya kalau mau latihan itu di info dulu di grup, besok latihan nari sama Q&A misalnya, terus besoknya lagi wiraga. Wiraga sama Besok- Q&A. gitu. Bentar, kalau wiraga itu kayak gimana sih kak wiraganya itu? Peragain dong. Oh, nggak bisa dong, nggak bisa. Wiraga tuh kayak kita memperlihatkan busana yang kita pakai, terus aksesoris-aksesoris yang kita pakai. Kira-kira kan pas waktu penobatan tuh kan kakak pakai busana itu. Busana apa sih itu namanya kak? Jebeng tule. Jebeng tule. Oh, kenapa milih baju itu? Karena jebeng tule itu kan kayak budaya yang dari Banyuwangi Banyuwangi. asli. Oh, jadi ngambil tema yang Banyuwangi. Iya, Oke. adat dari Banyuwangi. Oke. Terakhir nih, terakhir. Buat pesan buat sahabat Mandawangi nih. Ada pesan nggak untuk dari divisi kesehatan? Ada sih dari saya buat dari divisi kesehatan buat teman-teman selama Ramadan ini ya, janganlah kita kayak malas-malesan gitu. Kita harus bisa memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik mungkin. Meskipun kita puasa kan kita sering merasa lapar, haus. Kita jangan kalah sama hasrat tersebut. Kita harus kita harus lebih semangat dan terus berkembang ke depannya. Terus puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan juga haus, tetapi puasa juga tentang kita menjaga kesehatan agar lebih optimal saat beribadah. Itu aja sih. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman. Oke ya. Nah, kita kan udah berbincang-bincang ya, udah Iya. banyak berbincang-bincang. Kita jadi tahu kayak pas selama bulan Ramadan ini berarti kita harus menjaga kesehatan. Itu menjaga kesehatan perlu banget kan, Kak? Penting. Apalagi di puasa. Oke. Oke, Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast di Main 2 Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Oke, kita juga ucapin selamat Selamat. buat kakak-kakaknya. Iya, Udah terima kasih jadi banyak. Mandar Mandawangi. Oke teman. Oke teman-teman sobat Mandawangi. Jangan lupa tonton podcast Mandua Banyuwangi karena podcast Mandua Banyuwangi ini tayangnya setiap hari ya Kak Beni. Iya. Jangan lupa apa lagi Kak? Like, komen, dan subscribe. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.